Oke, kita mulai kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya pokok bahasan atau materi yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai fungsional programming ya, yang mana dalam fungsional programming ini bertujuan untuk menyederhanakan ya bahasa pemrograman sehingga lebih lebih dekat ya dengan bahasa sehari-hari kita ya. Kemudian tool yang akan kita gunakan, nah ini adalah tool eh, dengan nama Haskell ya. Jadi Haskell ini adalah sebuah bahasa pemrograman tersendiri ya, yang tentu berbeda dengan C++, dengan Python ataupun dengan Java yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yang mana dengan menggunakan Haskell, nah ini bahasa pemrograman diharapkan lebih sederhana dan dekat dengan bahasa keseharian kita ya. Yang pada kesempatan kali ini mungkin kita mencoba terlebih dahulu bagaimana menginstal ya Haskell di komputer kita sehingga nanti Anda bisa mencobanya ya, sehingga nanti mungkin bisa melihat perbedaan atau mungkin perbandingan ya antara object oriented yang menggunakan Java dan menggunakan Haskell ya. Jadi menggunakan konsep functional programming ya. Baik, untuk melakukan instalasi kita perlu untuk membuka website dari Haskell itu sendiri ya, yaitu di bagian download ya. Jadi bagian download, coba saya share ya, saya share screen saja mungkin supaya lebih mudah. Jadi dengan di website ini ya, ini dari website Haskell, kemudian bisa dicari di bagian download ya, bagian download. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan ya, yang kita gunakan apakah Linux ya, apakah OS ataukah FreeBSD ataukah Windows ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk akan saya demonstrasikan jika kita menggunakan Windows ya. Nah, ini kita klik. Dan di sini ada beberapa library ya, atau beberapa modul. Yang pertama adalah Chocolatey, kemudian GHC dan Chaba dan Stack ya. Nah, ini kita perlu menginstal Chocolatey terlebih dahulu ya. Mengapa kita perlu melakukan install Chocolatey? Karena dengan menggunakan Chocolatey ini kita bisa menginstal compiler ya dari Haskell ya. Nah, cara yang pertama itu adalah kita kita buka ya Windows PowerShell ya. Jadi kita buka Windows PowerShell. Nah, ini dengan menggunakan menu atau menggunakan aplikasi Windows PowerShell ya. Nah, ini kita dapat di sini, kita cari ya Windows PowerShell. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, kemudian kita highlight dan ini di klik kanan ya, klik kanan kemudian run as administrator. Ya, jadi kita pilih yang ini sehingga kita bisa melakukan proses instalasi. Nah, ini pilih yes. Ini kita bisa langsung masuk ke terminal ini ya, terminal Windows System 32 ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, harus kita lakukan eh,
Nah, ini kita cek eh, perintah ini ya. Kita cek. Nah, copy dan klik kanan paste. Sorry, ini belum ini di copy. Get execution policy. Nah, ini sudah ada ya, karena ini sudah saya tadi sudah saya install ya. Nah, ini kalau belum terinstall tampilannya adalah restricted ya. Dan coba kita ulang installnya. Ini kalau tampilannya tulis responnya adalah restricted, maka kita harus perintahkan perintah yang ini ya. Dan kita jawab yes. Nah, nanti akan pada proses instalasi ya. Kemudian setelah eh, selesai kemudian kita lakukan lakukan install ya, compiler eh, untuk Haskell ya. Oke. Nah, perintah yang kita gunakan itu adalah ini ya. Choco install GHC ya. Kita copy, kita install di sini dan kita tekan enter. Nah, ini adalah proses instalasi dari GHC ya. Nah, ini karena kebetulan sudah terinstall, maka tidak lakukan instalasi lagi ya, karena dia mencek dan sudah terinstall. Nah, kalau tidak, ini adalah proses yang kita perlu tunggu ya berapa waktu ya. Jadi lakukan install, melakukan install, dan melakukan install di sini, dan nanti kita bisa lihat modul-modul apa saja yang sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan membuat program ya dengan menggunakan Haskell ya. Misalkan kita jalankan dengan menggunakan command prompt ya di Windows. Kita buat folder baru ya, misalkan kita pindah ke folder yang dimasuk. Ini kita lihat isinya. Nah, isinya masih kosong ya, belum ada file. Nah, kemudian kita coba buat programnya ya, dengan menggunakan Notepad. Coba bersihkan dulu ya. Salah ketik. Nah, kemudian perintah apa yang kita isikan? Yang kita isikan adalah sebagai berikut ya. Nah, ini ada semacam bloknya untuk menjalankan program main. Kemudian perintah apa yang ingin kita jalankan, dan print Haskell program.
Dia pertanyaan saya buat is your name dan kepada kita. Nah, kemudian kita buat apa variabel untuk menerima data input name, kita lambangkan, kita beri nama name ya, get line. Selanjutnya print. Oke, nah, misalkan ini ya, ini jadi ini satu blok yang mana yang pertama dia hanya menampilkan teks ya, kemudian meminta kita untuk mengisikan nilai tertentu, yang mana nilai tertentu tersebut adalah nama yang kemudian disimpan dalam variabel name ya. Nah, kemudian setelah variabel name itu berisi data, kemudian ditampilkan ya, ditampilkan ditampilkan dalam satu rangkaian teks ya. Nah, ini kita coba untuk melakukan kompilasi. Ini kan file sudah disimpan ya dengan nama first program HS ya. Ini kalau kita coba isinya kita lihat. Nah, ini sudah ada ya filenya first program HS satu file. Kemudian untuk didapat ya, untuk dapat dijalankan file ini maka perlu kita compile ya. Nah, kita compile perintahnya GHC itu kemudian nama programnya. Enter. Nah, ini proses compile. Dan kita lihat isinya apa saja setelah proses compile. Nah, ini ada 3 tambahan file baru ya. Yang pertama dengan ekstensi HI, kemudian HS dan O. Sorry, HI, XC dan O ya. Nah, ini yang kan kita gunakan adalah yang XC ya, yang bisa langsung dijalankan. Sedangkan HS ini adalah file source-nya ya, yang kita edit, yang kita tambah-tambahkan. Sehingga untuk menjalankan kita di Windows ya, kita langsung ketik saja nama program yang dengan extension exe. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini adalah Haskell program, first Haskell program, dan what is your name? Kemudian kita ketik nama kita. Nah, maka perintah selanjutnya adalah menampilkan ya menampilkan nama yang kita entrykan. Baik, nah ini adalah hasil setelah kita compile ya, filenya. Dan kalau kita ingin melakukan edit lagi, nah ini bisa kita edit kembali ya, bisa kita tambahkan, jangan kita print 2 kali ya, atau 3 kali kan.
Oke, ini kita coba compile lagi. Saya akan, maka dia juga akan melakukan apa, print ya, melakukan print 3 kali ya. Ini, nah, kemudian untuk apa, Haskell sendiri, nah ini eh, bisa diinstal juga ya eh, di IDE ya. Jadi eh, semacam apa, semacam aplikasi ya yang digunakan untuk mengedit program ya. Nah, contohnya dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi dengan menggunakan Visual Studio Code, kita bisa memasukkan ya, masukkan pemrograman Haskell eh, ke ke dalam IDE tersebut ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan apa, kita bisa melakukan editing dan melakukan compile ya secara langsung di IDE yang kita gunakan ya. Ya, ya, baik, untuk slide mungkin ini untuk proses apa, instalasi ya dan buat contoh program ya. Nah, mungkin bisa kita coba ya beberapa perintah-perintah yang apa, yang tersedia ya, yang tersedia di apa, Haskell ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kita menggunakan apa, list ya, sebuah bilangan ya. Kemudian ini perbandingannya ya antara menggunakan bahasa pemrograman yang biasa dan menggunakan C ataupun Java. Kita perlu loop ya, kita perlu loop untuk menghitung, eh, sebenarnya menghitung setiap nilai itu ditambah 3. Dan setelah ditambah 3 dan nilainya kemudian di apa, diakumulasi ya, nilainya diakumulasi ya. Kemudian nilai akumulasi itu yang bernama variabel total, nah ini ditampilkan. Nah, dengan menggunakan Haskell ya, 4 baris perintah ini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan sehingga hanya tinggal 1 baris ya. Tinggal 1 baris ya, yang mana perintahnya seperti ini ya. Total sama dengan sum dan map 3 dan tanda bintang ya, dan dikalikan dengan apa, list ya, list yang tersedia ya. Kita coba ya, kita hapus terlebih dahulu yang lain. Nah, ini kita coba dengan menggunakan Windows ya. Akan kita buat nama filenya adalah this sum this sama aja ya. Kemudian HS, kemudian nilainya ya. Dan ini semacam deklarasi listnya apa saja, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 dan 11 ya.
Kemudian total, nilai totalnya adalah jumlahan dari eh, map, ya, map, kemudian dalam kurung 3 star, dan LST, ya, LST list, ya, yang kita namanya. List itu adalah nama apa, variabel yang kita gunakan untuk menyimpan nilai-nilai tadi, ya, 2, 3, 5, 7, dan 11. Dan main, nah ini untuk bloknya, ya, dan kita hitung print apa. Nah, ini kita coba compile di C, apa nama filenya, list sum s. Nah, ini sudah tercompile, ya, tercompile. Nah, ini kita coba apa, eh, jalankan, ya, eh, programnya. Nah, ini adalah hasilnya 84, ya. Nah, itu kita masih bingung, ya, ini 84 dari mana. Nah, ini coba kita apa, rinci, ya, setiap tahap, ya. Misalkan eh, print listnya, ya. Kemudian kita beri keterangan print nilai list asli. Kemudian setelah itu dikalikan masing-masing 3, ya. Jadi print F3 list. Coba kita lihat, ya. Kita buat variabel baru, ya. Ini, dan yang di print ini adalah list yang 3. Oke, coba, ya. Dan kita tampilkan, ya. Dan oke, kita jalankan di sum. Oke, nah ini bisa kita lihat bahwa nilai list yang asli itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11, ya. Kemudian masing-masing itu dikalikan dengan 3, ya. Dikalikan dengan 3, ya. 2 kali 3 6, 3 kali 9 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 7 kali 3 21, 11 kali 3 33, ya. Nah, kemudian dijumlahkan, ya. 6 tambah 9 15, 15 tambah 15 30, 30 tambah 21 51, ya, 51 tambah 33 84, ya. Sehingga nilainya adalah 84. Nah, ini bisa kita gunakan, ya, untuk menunjukkan bahwa
perkalian masing-masing elemen dengan nilai 3. Nah, ini bisa digunakan atau bisa diimplementasikan dengan perintah yang cukup pendek ya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan ya dari Haskell ya, eh, yang menyederhanakan dari perintah sebelumnya yang terdiri atas banyak baris ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana untuk deklarasi ya, deklarasi variabel. Deklarasi variabel mungkin kita coba hmm, deklarasi ya. Berarti kita melihat ya. Jadi untuk X, nah ini double semicolon, kemudian tipe integer, X sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian untuk membuat komen, ya, ini cukup dengan tanda seperti ini, ya. Jadi tidak akan dibaca oleh program. Baris komen atau dengan menggunakan tanda kurung ya. Oke. Dan kita print. Oke. Nah, ini nilainya berapa? Apakah 3 atau 4? Nah, ini kita coba ya di sini. Kita compile. Kita jalankan. Nah, ini ternyata nilainya 3 ya. Berarti ada tanda seperti ini itu tidak dibaca ya. Nah, ini kalau kita hapus. Oh, ini tidak langsung ya. Kalau di sini harus ada perintah ref. Sorry. Oke. Karena sudah dideklarasikan ya sebelumnya ya. Ini harus memilih salah satu ya. Nah, ini programnya di sini ya, yang utama baris berikutnya. Kemudian juga untuk penjumlahan tipe ya. Nah, ini tidak boleh dicampur ya satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, kemudian untuk Haskell sendiri ya, tipe bilangan integer ini disediakan cukup besar ya. Di 2 pangkat
29 ya. Ya, walaupun ukuran aslinya itu tergantung dari arsitekturnya. Sebagai contoh, untuk arsitektur 64 bit ya, maka intervalnya menjadi plus minus 2 pangkat 63 ya. Hmm. Nah, ini bisa dilihat ya dengan menampilkan eh, apa interval tersebut ya. Kemudian juga Haskell menggunakan metode camel case ya untuk pemberian nama variabel ya. Kemudian untuk bilangan integer, nah ini tidak terbatas ya, terbatas hanya pada kemampuan memori ya yang ada di mesin. Oke. Baik, saya lanjut lagi ya dalam beberapa saat sebentar.
Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Eh, jadi kemudian kita bisa juga mencoba beberapa perintah yang lain, ya. Eh, Contohnya yang ini ya, untuk menghitung nilai apa presisi ya, presisi dari bilangan ya. Nah, kita coba buat lagi. Nah, ini hasilnya 19.729. Nah, ini maksudnya apa? Itu adalah panjang ya, panjang dari bilangan ini ya. Jadi bilangan really big ini tipenya adalah apa? Integer ya. Kemudian eh, kemudian really big ini adalah dua pangkat dua ya. Dua pangkat ya. Nah, ini pangkatnya adalah pangkat dua dan seterusnya ya. Jadi kalau di apa di digambarkan digambarkan jadi ini dua ya, pangkatnya adalah dua ya, dan eh, pangkat dua ini satu dua tiga empat dua pangkat satu dua tiga empat lima, ada lima angka dua ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini misalkan kita hitung empat, nah ini jadi dua pangkat dua pangkat dua pangkat empat ya. Ya. Ini dua pangkat empat 16 ya. Berarti dua pangkat dua pangkat 16. Nah, ini dua pangkat 16 berapa dihitung lagi ya, dan seterusnya. Nah, ini nilai dari pangkat yang secara berurutan ini disimpan sebagai bilangan really big ini ya. Nah, kemudian perintah di Haskell ya, untuk menghitung jumlah digitnya disimpan sebagai variabel integer ya. Kemudian panjangnya adalah, nah ini length so really big ya. Jadi hitung ya jumlah digit yang ini ya, yang really big ini berapa ya. Kemudian di print ya 6 digit jumlah digitnya ya. Oke, mungkin agar lebih interaktif misalkan saya tambahkan ya. Jumlah digit.
buat seperti itu ya. Ini kita coba compile lagi. Dan kita run ya. Nah, ini adalah bilangan ya dengan jumlah angka sebesar 19.729. Ini jumlah digitnya sendiri ya. Jadi sangat besar sekali ya. Nah, sangat besar sekali ya. Bilangnya maka disebut apa really big ya, benar-benar besar ya. Atau ini coba kita ganti dengan bilangan yang lain, misalkan ya really big-nya kecil ya, misalkan dengan 2 pangkat 2 sajalah misalkan ya. Oke, coba compile lagi. Oh, sorry. Tanda apa? -2 berturutan. Ini artinya adalah apa? Hmm, menjadikan apa? Tidak aktif ya baris perintahnya sehingga bisa langsung dilewati ya. Yang kita jalankan. Nah, ini sehingga ini nilai really big-nya kita buat kecil 4, maka jumlah digitnya hanya 1 ya karena 1 bilangan. Nah, ini kalau kita tambah lagi 2 pangkat 2 2 pangkat 4 ya 16, berarti jumlah digitnya ada 2 ya. Ini 16, jumlah digitnya ada 2. Nah, kemudian demikian untuk yang bilangan bulat ya atau bilangan integer ya. Dan bagaimana dengan bilangan eh, double ya atau yang lebih kecil untuk presisinya yaitu single precision floating point type atau float ya. Tapi nilai ini tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak digunakan. Demikian juga bisa dengan tipe string ya. Nah, bisa tipe string. Nah, ini bisa kita coba misalkan string. String atau kata misalkan ya. Adalah tipe string. Kemudian kata kalimat kali ya stringnya. Hello. Dan kita print di bawahnya setelah jumlah digit. Bisa tampil di sini ya. Nah, jadi setelah kita deklarasikan ya di sini ya. Kita buat lebih dari 1 misalkan. Dan juga bisa ya. Oke. Kemudian selain dengan menggunakan program ya dengan menggunakan compiler ya GHC ya, kita juga bisa dengan menggunakan GHCI ya. I ini maksudnya interaktif ya, sehingga ketika kita ketika
kita memberikan data atau perintah, ya, itu langsung dikerjakan, ya. Jadi tidak menunggu kumpulan perintah atau kumpulan baris perintah sebagaimana kita menggunakan compiler, ya. Sehingga kalau kita ingin mencoba beberapa perintah-perintah singkat, nah ini bisa juga kita menggunakan GHCI, ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya mudah, ya. Jadi dari command prompt yang ada di Windows ataupun terminal, ya, kalau di Linux misalkan. Nah, kita ketik aja GHCI. Nah, ini dia otomatis akan berada di environment dari Haskell, ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan seperti ini, ya. Hmm. Untuk bertanya, untuk apa? Help, ya, help, untuk keluar. Untuk keluar adalah semicolon Q, ya. Quit, ya. Coba kita kembali lagi. Nah, ini ada perintah-perintah yang bisa kita coba, ya. Misalkan X01, ya. Ini yang sederhana aja, 3 tambah 2, ya. Nah, ini kita ingin lihat hasilnya. Kita tinggal print saja, ya. Nah, ini 5, ya. Atau langsung juga bisa. Nah, ini juga, ya. Kemudian jika tanpa variabel, ya. Kemudian untuk perkalian misalkan, ya, 8,6, ya. Sorry. Terus ada variabel tadi. Kemudian hasil perkaliannya, atau kalau tanpa variabel mungkin tadi saya lupa menambahkan apa kurung, ya. Coba kita coba. Jadi harus ada apa tanda kurung, ya. Dan untuk modulo, nah ini modulo itu adalah menentukan apa nilai sisa, ya, nilai sisa dari sebuah pembagian, ya. Jadi misalkan kalau 5 modulo 2 berarti 5 bagi 2 sisanya berapa, ya. Nah, ini bisa kita tuliskan 5 modulo 2, ya. 5 bagi 2 adalah 2, ya. Sisanya 2, ya. Kan 2 kali 2 4, ya. Berarti sisanya 1, ya. Nah, itu sisanya 1, ya. Modulo 10 3, ya. Nah, ini sisanya 1 juga. Ini kalau kita naikkan 11, maka sisanya 2. Ini kalau 12 tentu habis, ya. 12 bagi 3 4, ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, ya, secara apa berurutan, ya. Jadi modulo, kemudian jumlah bilangan yang akan dibagi dan pembaginya, ya. Atau kita tukar, ya, posisinya, ya. Misalkan jumlah yang akan dibagi modulo, kemudian kita beri tanda apostrof tapi yang apa miring ke kiri, ya. Dan modulo, kemudian 3, ya. Nah, hasilnya 2, ya. Jadi apostrof ada 2 jenis, ya. Yang tegak. Nah, ini salah, ya. Salah. Jadi yang ada di kalau di keyboard itu di pojok kiri atas, ya, di bawah tombol apa escape, ya. Cuma namanya saya agak lupa, ya, namanya, mungkin kita tanya saja di Google.
Selain, ya nanti kita coba ya. Untuk yang ini ya, backtick ya, atau grave essence ya, atau backquote ya. Ini. Jadi yang posisinya di sini ya. Nah, ini yang digunakan untuk ditambahkan di apa modulo ya. Jadi bukan yang ini ya. Posisinya sama bukan yang ini ya. Posisinya sama-sama di atas ya. Ini sama-sama di atas juga, satu, dua, tiga. Tapi yang ini posisinya di kanan ya, di kanan huruf ya biasanya. Nah, ini yang di kiri huruf ya. Jadi bukan apostrof maupun bukan eh, koma di bawah ya. Ya, jadi bukan apostrof, namun yang ini ya, yang apa grave ya, grave essence atau backtick ya, atau backquote. Oke, hmm, nah kemudian untuk tipe dalam kemudian untuk tipe juga harus dibuat apa sama ya, harus tipe sama, tipe integer, kemudian n. Kemudian kalau kita ingin print ya, kita ingin print penjumlahannya. Nah, ini ya 40 ya. Nah, kalau salah satunya kita ubah, maka ini akan tidak bisa tidak dilakukan ya. Karena apa? Tidak cocok ya tipenya ya. Ya, tidak cocok sehingga tidak bisa dilakukan. Jadi tipenya harus disamakan terlebih dahulu ya, menjadi apa? Integer ya. Oh ya, di sini ada ya backtick ya. Kemudian juga ada digunakan untuk eh, dengan untuk melakukan pembagian ya, mungkin sudah biasa ya, pembagian. Kemudian juga ini sama dengan modulo ya, pembagian namun hasilnya bilangan apa bilangan bulat ya, ya menggunakan div ya, menggunakan div. Kita coba misalkan print misalkan 34 ya. Nah, ini 7 ya. Jadi 30 dibagi 4 itu 7 ya. 28 ya. Jadi 28 itu bilangan yang terbesar yang 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 mendekati 30 ya. Karena kalau lebih besar lagi 35 ya, melebihi 30. Jadi paling besar 4 ya. 4 kali 7 28. Sisa 2 ya. So, kalau mau diganti dengan modnya, nah ini sisanya 2. Oke.
Nah, kemudian dalam Haskell juga kita bisa menggunakan apa boolean ya. Jadi bisa menggunakan boolean. Nah, apakah nilainya true ataupun false ya. Nah, ini kita coba true kemudian eh, untuk apa n ya. Kita lihat true and false. Nah, ini hasilnya false tentunya ya. Nah, hasilnya false. Nah, kemudian untuk komparasi. Nah, ini komparasi ini. Ini print 16. Ini tidak sama ya, tidak sama dengan 3. Nah, ini kan benar ya, berarti true harusnya ya. Nah, ini true ya. Kemudian 16 tidak sama dengan 16. Maka ini salah, harusnya sama ya. Maka ini false ya. Kemudian ini yang cukup menarik, misalkan Haskell ini lebih, ini mungkin jumlah teksnya ya, jumlah teksnya. Kalau ini dibuat panjang, ini mestinya false. Oh, true juga ya. Oke. Kemudian dalam Haskell juga kita bisa membuat apa semacam function ya. Ini semacam function yang mana di function ini menerima input ya, menerima input bilangan dan kemudian bisa di diproses ya. Kita coba kita, kita coba untuk sum nih ya. Kita copy. Ya, kita jumlahkan ya sum. Kita jumlahkan sum. Nah, ini 55, maksudnya dengan 10 ya. Berarti atau ini kita kurangi 5 ya. 5, coba compile lagi dan kita coba jalankan. Nah, ini 15 ya. Nah, 15 ini dapat dari mana? Dengan men-set 5, berarti mulai dari 0 ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5. Nah, ini hasilnya adalah 15. Ya. Ya. Jadi ini semacam akumulasi ya. Akumulasi dari penjumlahan. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa eh, membuat beberapa yang lebih
yang lebih kompleks ya. Ya. Ini yang hailstone nih. Coba kita buat lagi. Dan, nah ini 10 ya. Nah ini kenapa bisa 10 ya? Hailstone 3 ya. Nah ini karena ini seperti apa? Seperti if ya. Ya. Jadi ini diinputkan 3 ya, hailstone 3 ya. 3 mode 2 ya. Eh, 3 mode 2 1 ya. Nah, eh, apakah satu sama dengan 0 ya. Ya. Apakah satu sama dengan 0 ya. Kemudian n divide 2 3 div 2. Nah, ini hasilnya 1 ya. Nah, ini tidak apa? Ini false ya. Ya, nilainya false, tidak sama ya. Nah, kalau tidak sama maka yang dikerjakan yang ini. Ya. Otherwise, nah ini karena n-nya 3 ya. Berarti 3 kali 3 9. 9 tambah 1 adalah 10 ya. Nah, ini coba kita isi dengan 4. Nah, responnya kira-kira apa? Nah, ini 2 ya. Nah, mengapa bisa 2 ya? Nah, ini kan 2 mod 2 ini 0 ya. Maka 0 eh, 0 sama dengan 0 ya, maka true ya. Nah, maka nilai di sini apa? Dan nilai di sini adalah 4 div 2 ya, yaitu 2 ya. Ini kita coba misalkan 8 ya. Atau mungkin agak besar lagi 20 ya. Nah, ini 20 mod 2, modulo 2 itu adalah 5, sisanya 0 ya. Maka ini akan sesuai ya. Maka nanti 20 div 2 ya. Hasilnya 5 ya. Kita coba. Nah, ini harusnya hasilnya adalah 5 ya. Oh, sorry, 10 ya. Eh, 20. Oh ya, karena 20 ya. Sorry ya. 20, maka 20 mod 2 modulo 2 hasilnya 10, sisanya 0, berarti 0 sama dengan 0 ya. Maka yang dikerjakan ini adalah ini ya, 10 div 2. 10 div 2 tentu sorry 20 div 2 tentu hasilnya adalah 10 ya. Oke, bisa juga eh, untuk membuat lebih apa kompleks ya untuk pemilihan ya eh, pemilihan data itu dengan menggunakan seperti ini ya, struktur seperti ini, ada otherwise atau pilihan yang lain ya. Ya. Kemudian juga
Oke, baik, saya lanjutkan. Suaranya supaya agar lebih jernih ya, tidak terganggu noise. Kemudian hal yang lain juga kita bisa lakukan eh, untuk membuat semacam apa pasangan ya, membuat pasangan pairs ya. Kita coba nilai P. Jadi, ini adalah pasangan apa antara apa integer dan karakter ya. Jadi satu apa item, nah ini bisa digunakan untuk menyimpan apa pasangan ya. Jadi pasangan yang ya tipenya apa berbeda ya. Berbeda, ya. Demikian juga kita bisa juga menjumlahkan ya untuk pasangan yang kebetulan nilainya sama ya. Kita buat kemudian eh, yang kita deklarasikan ya seperti ini aja. Nah, kemudian eh, semakin semakin nah, jadi ini kita bisa lihat kita bisa dengan mudah membuat semacam apa fungsi ya, semacam fungsi yang mana nanti bisa digunakan ya, atau dipanggil secara langsung ya. Kita rubah argumennya ini langsung apa, fungsi itu apa, tersimpan ya. Jadi tersimpan eh, di dalam apa memori ya dari Haskell. Ya. Kemudian juga eh, untuk function ya yang terdiri atas eh, berapa argumen ya. Nah, ini kita bisa buat juga. Nah, ini artinya tiga argumen dan ini apa yang untuk menyimpannya, yang untuk menyimpan hasil dari jumlahan tiga argumen ini.
tinggal kita print. Ini hasilnya 28 ya. Nah, artinya F ini adalah jumlahan dari 3 tambah 17 tambah 8 ya. 20 tambah 8, 28. Nah, ini kalau kita bisa rubah-rubah dengan 10, 20, kemudian sini kita rubah 30 ya, misalkan. Nah, maka hasilnya juga menyesuaikan. Jadi F di sini sesuai dengan pattern yang sudah didefinisikan sebelumnya, bahwa F X Y Z itu adalah X Y Z nanti dijumlahkan, nilainya akan diberikan ke F. Kemudian juga selain function juga bisa melakukan apa constructing list ya, untuk membuat list. Kita buat yang kosong, kemudian list A D C. Ini kalau kita print A hanya satu ya. Kita print B 3 dan sampai dengan satu ya. Dan C nah ini adalah true ya. Kenapa true? Ya, karena eh, ini 2 3 4, kemudian di sini adalah pola 2 3 4 dan himpunan kosong. Jadi ini adalah sama ya. Ini sama, nilai ini sama, kemudian nilai nilai ini apa? Kalau sama kan true ya. Benar ya. Ya, pernyataan ini benar. 2 3 4 ini sama dengan 2 3 4 ya. Kemudian nilainya adalah true, maka nilai true dimasukkan ke C ya. Sehingga saat kita print C, maka hasilnya adalah true ya. Nah, ini kalau kita ubah, misalkan kita rubah nilainya sendiri, berarti ini kan tidak sama ya. C-nya mestinya nilainya false ya. Nah, kita print C, maka nilainya false ya, karena ada satu titik yang tidak sama ya. Ya. Kita bisa coba saya harus semikolon. Oke, function dan list. Oke. Ini tadi yang function ya, kita coba tadi. Jadi apa, operator sudah ya, decision making, decision
Ada tulisannya sih. Oke, ini adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan tadi ya, if dan else ya. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini adalah tipe akhirnya ya, F-type, integer, integer, integer ya. Nah ini outputnya adalah X dan Y ya. Ada dua di sini ya. Kemudian nilai X dan Y-nya dioperasikan X kali X tambah Y kali Y ya. Kemudian jika kita masukkan 2 dan 4, maka nanti itu adalah hasilnya ya. Oke, mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya untuk bagaimana kita menggunakan Haskell ya, untuk mengimplementasikan functional programming ya. Jadi strukturnya dibuat sedemikian rupa ya sehingga bisa mendekati ya bahasa sehari-hari kita ya, atau cara berpikir kita ya, sehingga strukturnya mungkin tadi agak lebih rumit mungkin ya, padahal itu tujuannya dibuat agar lebih fleksibel ya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan keperluan yang mana mungkin antar satu uh, bentuk pemrograman satu dengan yang lain itu tidak serupa. Baik, mungkin untuk kali ini sampai di sini ya. Nanti silakan Ini pertemuan keberapa, Pak? ke 13 ya, ke 13. Ya, ke 13 Gibran. Ya. Ya, baik, nanti saya coba kumpulkan ya rekamannya sehingga nanti bisa Anda akses di Google Classroom. Ya, nanti silakan dicoba ya, diinstal Haskell-nya ya, karena mungkin kita masih minggu depan ya kita masih coba untuk diskusikan ya, mengenai Haskell ya. Baik, sekian, terima kasih. Ini mohon maaf hari ini saya tidak jadi offline lagi ya, karena kebetulan ada acara conference ya di BRIN, sehingga saya harus tetap di kantor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih semua.